Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah kita akan membaca hadis tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah mengatakan, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz ke daerah Yaman, qala lahu, beliau berpesan kepadanya, Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz ke daerah Yaman. Lalu beliau berpesan, sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum di kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebagian besar Nasrani dan ada sebagian Yahudi, yang itu merupakan penduduk dominan yang tinggal di daerah Yaman dibandingkan musyrikin. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, jadikan yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka telah mentaatimu dalam hal ini, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal ini, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka, yaitu penduduk Yaman. Kalau mereka telah mentaatimu akan hal ini, maka waspadalah dengan harta yang terbaik yang mereka miliki. Ketika menarik zakat, jangan diambil harta yang terbaik. Dan takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah kita akan membersamai hadis ini dan kita akan berikan penjelasan dengan membaca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian beberapa catatan insyaallah akan kita tambahkan. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Ba'atha Mu'adzan, maknanya adalah wajjahahu wa arsalahu. Nabi SAW mengarahkan, maksudnya adalah mengirim ke daerah Yaman
Yaman adalah sebuah iklim. Iklim yang dimaksud di sini adalah provinsi atau wilayah. Dan berada di Janubil Jaziratil Arabiyah, di sebelah selatan Jazirah Arab. Dalam rangka untuk berdakwah, mengajak masyarakat kembali kepada Allah, waliyan wa qadiyah. Beliau sebagai wali dan sekaligus sebagai qadhi. Sebagai pemerintah dan sekaligus sebagai hakim. Dan ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka adalah penduduk Yaman yang lebih dominan dibandingkan musyrikin Arab. Wa aghlab, dan lebih dominan, lebih banyak dan lebih dominan. Lebih banyak dari sisi jumlah dan lebih dominan dari sisi kekuasaan. Sehingga negara-negara Yaman ketika atau Jazirah Yaman ketika itu, daerah Yaman ketika itu, penguasanya rata-rata beragama kalau enggak Yahudi, Nasrani. Dan di antara sebabnya adalah peristiwa Abroha. Pada waktu atau peristiwa Ashabul Ukhdud. Di peristiwa Ashabul Ukhdud ada pemuda yang dia mengislamkan masyarakat Yaman dengan cara dia mengajarkan kepada mereka bahwa Raja Yaman yang berkuasa ketika itu bukan Tuhan. Lalu, sebagaimana cerita yang ma'ruf ya, dia ini kan punya prinsip tawakal kepada Allah, maka tidak akan ada satupun yang bisa mencelakakan dirimu selama Allah belum menghendaki kamu mati. Dia dibawa ke atas gunung, kemudian ketika mau dijatuhkan, gunung itu bergetar, akhirnya seluruh pasukan terjatuh. Kemudian dibawa ke tengah lautan, semuanya tenggelam, pemuda ini yang selamat. Sampai akhirnya sang raja penasaran bagaimana cara yang paling gampang untuk membunuh kamu. Kemudian pemuda ini memberitahu, kau bisa membunuhku dengan satu cara. Kumpulkan seluruh masyarakatmu dan arahkan panah ke jasadku dengan cara membaca Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah Rabbul Ghulam. Akhirnya ketika itu dilakukan, berhasil, pemuda ini mati, dan masyarakat jadi paham bahwa ternyata raja ini bukan Tuhan, tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Rabbul Ghulam. Sehingga mereka semuanya kemudian bersyahadat La ilaha illallah dengan cara yang mereka lakukan. Artinya mengakui bahwasanya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang gulam ini dan bukan si raja. Maka kemudian raja marah, lalu mereka semuanya dibakar. Berita ini sampai ke negara Habasyah. Dan berita yang sampai ke negara Habasyah, pemuda ini agamanya Nasrani. Karena dia mengikuti si rahib yang mempertemukan, yang dia selalu bertemu dengan rahib dalam setiap perjalanan dari rumah menuju istana. Maka Raja Najasyi ketika mendapatkan berita ini, beliau berkesimpulan bahwa raja yang ada di Yaman ini telah membantai kaum Nasrani. Akhirnya dikirimlah pasukan dalam jumlah yang sangat besar, kemudian melawan raja ini dan raja ini kalah. Akhirnya di Yaman menjadi negara satelitnya Najasyi. Dan saat itu ahli kitab menjadi dominan di daerah Yaman. Sampai kemudian datang peristiwa Abroha yang ingin menggempur Ka'bah, dan Abroha ini adalah wakil dari Raja Najasyi. Sehingga itu jauh di zaman sebelum Rasulullah SAW. Maka Nasrani di sana menjadi mayoritas dan dominan jauh sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Syahadatun bisa dibaca rafa' ala annahu ismun yakun muakharan, dan wa awwalu menjadi khabarnya, muqaddamun yang didahulukan. Jadi coba dilihat kalimat fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Kalau dibaca syahadatu maka awalnya dibaca mansub.
falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Lihat di hadis ya. Kalau dibaca syahadatu rofa, maka jadinya bacanya falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Wa yajuzu al-aqsu, dan boleh juga dibalik. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Ketemu enggak? Hah? Ketemu ya? Karena itu punya dua turunan isim dan khabar. Sifat isim kana apa? Marfu. Sedangkan sifat khabar kana mansub. Ada dua kata dalam kalimat falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadah, yaitu kata awal dan kata syahadah. Fokus di dua kata itu. Dari dua kata awal dan syahadah, mana yang menjadi isim kana dan khobar kana? Jawabannya dua-duanya memungkinkan. Kalau yang sudah punya pengantar ilmu nahwu, insya Allah bisa ngikuti ya. Yang belum punya pengantar, ditelan aja dulu. Maka kalau dua-duanya memungkinkan, Anda bisa baca falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu. Atau bisa juga dibaca falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Jadi dibalik ya. Dan dua-duanya tidak mengubah makna. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat di Sahih Bukhari yang lain. Sehingga di sini Syekh Muhammad menyebutkan dua riwayat, dua-duanya ada di Sahih Bukhari. Atauka mentaati mulidzalika, untuk hal itu maksudnya adalah mereka mau bersaksi dan tunduk kepada dakwahmu, serta kufur kepada ma yu'badu min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Iftarada alaihim, Allah mewajibkan kepada mereka, ay aujaba alaihim, Allah mewajibkan kepada mereka. Atau kalidzalika, mentaatimu untuk hal itu, artinya adalah beriman kepada kewajibannya dan menegakkannya. Iftarada alaihim sadaqatan, mewajibkan kepada mereka sedekah, maksudnya adalah mewajibkan untuk bayar zakat. Iyyaka, kalimat peringatan, kalimatu tahdzir. Karaima dibaca mansub, alat tahdzir sebagai objek dari kalimat peringatan, merupakan bentuk jamak dari kata karimatin. Maksudnya adalah khiyarul mal, harta pilihan, wa nafaisihi, harta yang paling berharga. Ittaqi da'watal mazlum, waspadalah doanya orang yang dizalimi. Maksudnya adalah waspadalah dan jadikan wiqayah, tempat berlindung dengan melakukan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Kamu agar dilindungi dari hukuman adalah bertindaklah yang adil dan tinggalkan yang zalim. Fa innahu ay al-halu wa sya'nu, karena sesungguhnya hal itu laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah. Artinya doa itu tidak dihijab dari Allah, namun diangkat menuju Allah sehingga diterima oleh Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, kita akan baca al-makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-makna al-ijmali lil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlim al-Yaman da'iyan ila Allah wa mu'alliman, rasama lahu al-khutbah allati yasiru 'alayha fi da'wati, fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla 'ilmin wa jadalin min al-yahudi wan nasara yakuna 'ala ukhbatin limunadharatihim wa raddi subhihim, thumma yabda'a fi da'watihi bil ahammi fal aham, fayad'u an-nasa ila islahil 'aqidati awwalan li'annaha al-asas, fa idza qadu lidhalik
أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفيه إرسال الدعاة لذلك. Baik. Makna global dari hadis bahwa Nabi SAW ketika mengirim Mu'adz ke daerah Yaman, mengajak untuk kembali kepada Allah dan sebagai muallim. Dan dohirnya Mu'adz tidak membawa pasukan. Sehingga ekspedisi ini bukan ekspedisi perang, tapi ekspedisi dakwah. Karena itu ulama beda pendapat, apakah status Mu'adz itu sebagai wali ataukah sebagai qadhi. Dan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menyebutkan bahwa Mu'adz sebagai wali sekaligus qadhi. Bisa dilihat di kalimat ilal Yaman. Di situ beliau jelaskan pengertiannya, yaitu ke wilayah yang berada di Jazirah Arab bagian selatan, mengajak kepada Allah dan sebagai wali sekaligus qadhi. Namun sebenarnya ada khilaf. Ibnu Abdul Bar mengatakan status beliau sebagai wali dan bukan qadhi. Dan ada yang mengatakan beliau berstatus sebagai qadhi dan bukan wali. Dan ada yang mengatakan dua-duanya. Khilaf ini terjadi karena Mu'adz tidak membawa pasukan, tapi beliau bisa menarik zakat. Dan ketika tidak membawa pasukan, maka berarti tidak untuk menjadi wali. Tapi kok bisa menarik zakat, berarti itu statusnya seperti wali. Bedanya apa sih? Kalau qadhi itu hanya memutuskan perkara dan mengajarkan agama. Sedangkan kalau sudah wali, jadi qadhi itu urusannya sengketa. Tapi kalau wali, itu urusannya kuasa. Sehingga wali bisa nunjuk nanti qadhi siapa, yang jadi qadhi siapa. Bisa juga nunjuk yang jadi pasukan, yang jadi pemimpin pasukan siapa, dan seterusnya. Nah. Dan iklim Yaman, iklim itu artinya wilayah yang luas. Jadi dalam satu pulau terbagi menjadi beberapa iklim. Pulau Jawa ada 3 iklim utama, timur, tengah, barat. Meskipun kemudian dipecah lagi ya. Yang di tengah ada DIY, yang di barat ada Banten. Sumatera ada banyak iklim, mulai dari Aceh sampai Lampung. Sehingga iklim itu adalah pecahan wilayah terbesar. Dan di Saudi itu ada 5 iklim. Yang pertama iklim Hijaz. Hijaz itu wilayah Saudi Barat yang berada di pesisir barat atau yang berada di pesisir Laut Merah. Terdiri dari Mekah, Madinah, kemudian Jeddah, Robiq, dan kanan kirinya. Selatannya Hijaz, timurnya Hijaz itu ada Najd. Daerah Najd itu pegunungan. Dan Najd itu menyapu bagian tengah Jazirah Arab, dominan pegunungan. Utaranya Najd namanya Ha'il. Utaranya daerah Najd namanya Ha'il. Ha'il itu Tabuk ke bawah dan ke atas, mendekati Syam. Namanya wilayah Ha'il. Selatannya Hijaz, daerah Yaman. Selatannya Hijaz, daerah Yaman. Nah, di daerah Yaman ini bagian selatan ujung barat. Kemudian timurnya Najd
ada Bahrain. Nah, kemudian ada khilaf apakah Ahsa itu masuk Bahrain ataukah sendiri? Oman itu wilayah sendiri ataukah masuk Bahrain? Ada khilaf di antara para pembuat peta dalam masalah ini. Jadi kurang lebih 5 tadi ya. Hijaz, Najd, terus Ha'il, Yaman, dan Bahrain. Baik, kalau kemudian khilafnya tadi kita masukkan, berarti ada Oman dan Ahsa. Jadi ada 7 wilayah utama. Itu dalam satu pulau atau satu jazirah, yaitu Jazirah Arab. Nah, kemudian rasamalahu al-khittah allati yasiru 'alaiha fi da'watihi. Di mana Nabi SAW menggambarkan kepada Mu'ad al-khittah, langkah yang nanti akan ditempuh ketika berdakwah. Fabayyana, kemudian beliau menjelaskan bahwa Mu'ad akan menjumpai sekelompok masyarakat yang ahlu ilmin wa jadal. Dia sudah punya ilmu dan bisa mendebat, yaitu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Agar dia punya persiapan untuk berdebat dengan mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Kemudian dakwah dimulai dari yang paling penting, bil ahammi fal aham. Dimulai dari yang paling penting, yang paling urgent. Sehingga beliau mengajak manusia untuk memperbaiki akidah, karena itu adalah asas yang pertama. Dan mohon diperhatikan, ada at-tadarruj fi syariah dan ada tadarruj fi dakwah. Bertahap dalam penerapan syariat dan bertahap dalam penyampaian dakwah. Ini 2 hal yang berbeda. Setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu yang sempurna, maka tidak lagi berlaku at-tadarruj fi syariah. Bertahap dalam penyampaian syariat atau bertahap dalam pengamalan syariat. At-tadarruj fi syariah ini sampai sekarang masih dipraktekkan oleh beberapa kelompok masyarakat Islam seperti NII yang mereka punya keyakinan bahwa kita ini masih di fase Mekah. Karena kita masih di fase Mekah, maka kita belum wajib sholat 5 waktu. Sehingga sholatnya apa? Qiyamul lail saja, sholat malam saja. Sehingga tidak ada kewajiban sholat 5 waktu, tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Karena anggapan mereka kita berada di fase Mekah. Ya. Nah, nanti setelah di fase Madinah baru dilakukan secara bertahap. Ini gayanya NII. Dan ada sebagian kaum muslimin yang tidak separah NII, tapi boleh saya sebut agak meniru gaya NII. Dia punya pemahaman kayak gini. Kalau kamu ingin membumikan Islam di tanah air ini, maka ikutilah tahapan sebagaimana tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan bimbingan Quran. Jadi bertahap. Maka belajar mereka mengikuti tahapan nuzulul Quran. Quran mana yang turun, itu yang dipelajari dulu, terus diterapkan. Berikutnya tahap yang kedua adalah Al-Quran yang turun nomor 2. Dipelajari, terus diterapkan. Dan begitu seterusnya sampai genap selama 23 tahun. Maka dalam bayangan mereka, jika kita ikuti alur sebagaimana Quran yang turun, maka 23 tahun ke depan ini akan menjadi negara Islam. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan ini at-tadarruj fi syariah. Ini sebenarnya adalah tahapan dalam syariat. Sampai mereka membuat buku khusus namanya SNW. Sistematika Nuzulil Wahyu. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Nah, baru. Nah. Sebenarnya ngomong kayak gini sensitif nih ya, karena online. Kalau yang tahu dia ngerti, ini ada di ormas mana. Nggak boleh kepo ya. Nanti aja kalau kepo. Nah, mereka buat namanya SNW. Sistematika Nuzul Wahyu. Nah, dalam sistematika Nuzul Wahyu ini mereka jadikan sebagai kurikulum pembelajaran Islam. Maka untuk menuju terciptanya
khilafah Islamiyah, ya, meskipun ini bukan HTI yang ini, SNW ini bukan punya HTI. Untuk menuju agar kita bisa menegakkan Islam di bumi ini, maka harus dilakukan sebagaimana urutan nuzul wahyu tadi. Nah, yang jadi masalah, tidak semua Al-Quran punya sababun nuzul. Dan ulama tidak sepakat mengenai urutan turunnya Al-Quran. Sehingga misalnya kita bisa urutkan yang diketahui dari awal. Pertama turun Iqra, surat Al-Alaq. Tapi kan cuma 5 ayat. Ayat 6 sampai yang terakhir turun kapan? Wallahu a'lam. Sehingga kalau mau belajar surat Iqra saja, surat Al-Alaq 5 ayat. Udah, setelah itu ganti surat Al-Mudaththir. Setelah Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Setelah Al-Muzammil, Ad-Duha. Habis itu ngapain, Pak? Nah, itu khilaf ulama. Mana yang duluan turun? Akhirnya ketika banyak khilaf, sistematika itu jadi bingung untuk mengurutkan. Apalagi tadi ya, tidak semua ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah punya sababun nuzul dan bisa di-track urutannya. Makanya para sahabat ketika mempraktekkan isi Quran, mereka kan tidak tanya kepada Nabi SAW urutannya yang turun mana saja ya Rasulullah. Sebab Quran itu disusun berdasarkan sababun nuzul atau tidak? Tidak. Quran juga tidak disusun berdasarkan urutan turun. Surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Kapan turun? Ada khilaf di antara para ulama. Apakah Al-Fatihah itu sebelum Ad-Duha atau setelah Ad-Duha? Apakah Al-Fatihah itu setelah Al-Mudaththir atau sebelum Al-Mudaththir misalnya? Ada khilaf. Ketika ada khilaf di antara para ulama kapan Al-Fatihah itu turun, maka jadinya tidak berada di urutan pertama. Tapi Quran urutannya Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran dan seterusnya seperti yang kita kenal saat ini. Sudah? Atas bimbingan siapa urutan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat menyusunnya sebagai mushaf yang mereka punya dan urutannya tidak sesuai dengan urutan turunnya. Nah, ini pemahaman tentang at-tadarruj fi syariah. Dan at-tadarruj fi syariah itu tidak berlaku setelah sempurnanya wahyu. Berbeda dengan at-tadarruj fi dakwah. Bertahap dalam dakwah. Bertahap dalam dakwah itu adalah menyampaikan dakwah secara bertahap melihat kondisi masyarakat. Dengan menyampaikan mana yang lebih urgent. Minal aham mifal aham. Disampaikan dari urutan yang paling urgent. Yang paling urgent di sini mendesak untuk segera disampaikan masalah akidah dan tauhid. Sampaikan masalah akidah dan tauhid. Kemudian masalah apa lagi? Tentang kewajiban sholat. Lalu masalah apa lagi? Tentang ini, tentang ini. Makanya Mu'ad di sini tidak disebutkan. Kok puasa nggak ada ya Pak Ustadz? Ya diurutkan sesuai dengan al-aham, fal-aham. Sesuai dengan mana yang lebih mendesak dan lebih urgent. Bukan berarti ditiadakan. Ada namun tidak disebutkan atau itu disampaikan belakangan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kalau mereka sudah mau mentaati kamu untuk salat, maka perintahkan kepada orang kaya mereka untuk menyerahkan zakat harta mereka, diserahkan kepada orang fakir di kalangan mereka. Muwasatatan lahum wa syukran lillah, untuk membangun suasana persaudaraan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Dan kita lihat di sini ya. Kalimatnya Innallaha aftarada alaihim, Allah mewajibkan kepada mereka sedekatan zakat. Diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan ke orang miskin mereka. Diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin mereka. Berarti yang bayar zakat itu statusnya orang kaya. Muzaki itu statusnya orang kaya. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil dari orang kaya mereka. Nah, hadis ini menjadi penengah khilaf di antara para ulama untuk zakat mal nisabnya itu mengacu kepada emas atau ke perak. Karena selisihnya jauh sekali.
emas 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Kalau diuangkan 85 juta. Baru nisab. Sehingga siapa yang punya tabungan senilai 85 juta, baru dia disebut orang yang wajib zakat. Muzaki. Kalau perak berapa? 200 dirham. Atau senilai 595 gram perak. Itu kalau diuangkan, yang Gunung Kidul mana? Kok Gunung Kidul? Kota Gede mana Kota Gede? Berapa per gram? Nggak apa. Anggaplah misalnya 20.000. 20.000 kali 595. Itu cuman ketemunya 12 juta. Sehingga dia punya tabungan 12 juta, sudah wajib zakat. Padahal di Indonesia atau di tempat kita ada orang punya tabungan 12 juta, kontrakan habis, sudah habis. Tabungan itu dipakai untuk bayar kontrakan berikutnya. Sudah, saldonya jadi kembali 0, kan gitu ya. Baik. Sehingga di tempat kita punya tabungan 12 juta, bagi masyarakat belum disebut sebagai orang kaya. Beda dengan mereka yang sudah punya tabungan 85. Dipahami ya? Makanya dari khilaf ini, mana sih pendapat yang lebih kuat? Pakai nisab 85 gram emas, ataukah pakai nisab perak yang kurang lebih hanya 12 juta. Kemarin kan rumaiso.com sempat merilis mengikuti mazhab perak. Sehingga Al-Ustadz Muhammad Abdul mewajibkan bagi yang punya tabungan kurang lebih 12 juta, bahkan kurang dari itu, wajib mengeluarkan zakat. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat bahwa nisab yang lebih tepat adalah emas, sebab standarnya orang kaya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang fakir mereka. Garis bawahi kalimat dikembalikan. Dikembalikan menunjukkan bahwasannya harta zakat itu bukan harta milik muzaki. Sehingga kalau si A sudah punya kewajiban untuk bayar zakat, misalnya harta dia 100 juta, berarti zakatnya berapa? 2,5 juta. Maka 2,5 juta ini bukan milik si A. Karena itu si A tidak berhak menginvestasikan 2,5 juta tadi. Bukan terserah saya, ini zakat saya. Oh, tidak bisa. Kalau itu zakat kamu, sudah bukan harta kamu. Sejak kamu berkewajiban untuk mengeluarkannya. Kalau kamu belum berkewajiban mengeluarkan, betul itu masih milik kamu. Tapi sejak kamu berkewajiban untuk mengeluarkannya, maka nilai 2,5 juta itu bukan lagi milik kamu. Maka zakat tidak bisa terserah muzaki, tidak bisa. Tapi sudah milik syariat, sehingga terserah yang punya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan itu para ulama mengatakan zakat termasuk di antara harta di mana manusia tidak diberi wewenang untuk mengaturnya. Tapi Allah yang ngatur. Ada 3 jenis harta ya. Zakat, waris, satunya apa? Rampasan perang, Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturnya dan bukan manusia. Makanya tidak bisa seenaknya. Karena itu orang ketika menyalurkan zakat di tempat yang salah, misalnya dia ngasih zakat ke misalnya ke anak yatim yang kaya, sah nggak zakatnya? Zakat dikasihkan ke anak yatim yang kaya, sah atau tidak? Tidak, kenapa? Karena 8 asnaf itu tidak ada anak yatim. Kasihan Pak, dia anak yatim. Tapi warisannya banyak. Ya kan dia kasihan Pak. Bukan masalah kasihan dan tidak kasihan. Anda jangan main perasaan di sini. Atau kasihkan ke janda kaya misalnya. Kasihan dia Pak, janda misalnya. Bukan masalah kasihan dan tidak kasihan. Zakat itu ada aturannya ketika penyaluran. Maka serahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab itu bukan milik siapa? Muzaki. Dikembalikan ke fuqaraihim, kepada orang fakir mereka. Catat kalimat him, mereka. Mereka di sini maksudnya apa? Penduduk ya Yaman.
diambil dari orang kaya mereka, yaitu orang kaya penduduk Yaman, dikembalikan ke orang fakir mereka, yaitu orang fakir penduduk Yaman. Maka ini jadi dalil zakat itu tidak keluar negara, tapi disalurkan di tempat di mana harta itu berada. Sehingga kalau dia zakatnya di Jogja, maka kasihkan ke orang miskin Jogja. Zakatnya di Surabaya, kasihkan orang miskin Surabaya, dan seterusnya. Dan dalam mazhab Hambali tidak boleh membawa zakat keluar kota. Sehingga zakat hanya boleh disalurkan di daerah tempat di mana harta itu berada. Ya. Baik, meskipun pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat jumhur bahwa zakat boleh disalurkan ke luar daerah. Nah, fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu akan hal ini, maka fa'iyyaka, awas ya. Jangan mengambil kara'ima amwalihim, harta yang paling bagus. Coba dilihat di sini. Jangan mengambil harta yang paling bagus. Berarti zakat ini ditarik atau distorkan? Bedanya apa, Pak? Zakat itu ditarik atau distorkan? Ditarik. Karena peringatannya ke Mu'ad. Awas, jangan ambil harta yang paling bagus. Berarti Mu'ad menarik. Dan Mu'ad diberi peringatan oleh Nabi SAW ketika narik, jangan ngambil yang paling bagus. Maka zakat itu ditarik. Baik. Sehingga amil zakat itu punya wewenang sampai narik. Kalau bahasa kita ya seperti orang pajak, yang dia bisa turun sampai audit keuangan. Kita ya, kalau kemudian ada orang masuk rumah, tiba-tiba buka kulkas, gimana kira-kira? Diunek-unek. Itu baru buka kulkas. Belum buka dompet. Bayangin kalau dia buka rekening, Pak. Tambah jeruk ya, Pak. Orang itu kan harta berkelas ya. Ada harta ditaruh di depan, kelihatan banyak orang. Misalnya kembang kan itu. Gelombang cinta itu namanya di luar ya. Itu dilihat banyak orang. Ada yang di dalam, ada yang lebih dalam lagi, ada yang paling dalam. Nah, orang pajak bisa melihat sampai yang paling dalam. Yang tidak punya wewenang itu dia hanya bisa melihat yang paling luar. Dan penarik zakat, amil zakat, itu punya wewenang bisa narik harta zakat. Sudah? Apakah semuanya berlaku seperti itu? Rinciannya kayak gini. Harta itu ada dua. Ada harta zahir, ada harta batin. Harta zahir adalah harta yang kelihatan dari luar. Seperti harta pertanian, hasil pertanian, binatang ternak. Ini harta zahir. Sehingga untuk harta zahir seperti ini, orang lain bisa melihat. Amil zakat punya wewenang untuk menaksir nilainya dan punya wewenang untuk narik secara paksa. Karena dia kelihatan. Maka Nabi SAW ngasih peringatan kepada Mu'ad, awas jangan kau ambil yang paling bagus. Ini berlaku untuk harta zahir, bukan harta batin. Kalau harta batin apa? Harta yang tidak kelihatan. Contohnya Tupperware. Masuk nggak itu? Nggak masuk, nggak wajib dizakati ya. Contohnya tabungan, uang tunai, emas yang disimpan, dan aneka harta yang sifatnya liquid. Itu biasanya harta batin. Orang lain tidak tahu, yang tahu hanya pemiliknya. Amil zakat tidak punya wewenang untuk harta batin. Tapi amil punya wewenang untuk harta zahir. Maka untuk harta zahir itu ditarik. Harta zahir itu ditarik. Sedangkan harta batin itu diserahkan. Paham prosedurnya? Karena itu untuk harta yang sifatnya batin kembali kepada kesadaran masing-masing individu.
Kalau mereka sembunyikan, kemudian tidak bayar zakat, dan amil tidak tahu, dia tidak punya wewenang untuk narik. Beda dengan harta dohir. Kalau harta dohir, Pak, kambingmu 100. Kamu tahu dari mana? Sudah saya hitung. Wah, kamu belum tahu, yang tak simpan di kulkas masih banyak. Yang kelihatan ini, amil punya wewenang. Kamu harus bayar zakat sekian, karena kambingmu jumlahnya sekian. Udah? Nah, saat ngambil itu jangan pilih yang paling bagus. Sing lanang gede, paling apik, paling larang. Itu bikin sakit hati yang punya harta. Kenapa yang diambil yang kayak gini? Nabi SAW ngasih peringatan. Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Waspada dengan harta yang paling bagus. Jangan ngambil yang paling bagus. Ambil yang pertengahan. Sehingga gunakan prinsip i'tidal. Gunakan prinsip keseimbangan. Jangan terlalu bagus dan jangan terlalu jelek. Cempe yang dijugo. Ya jangan. Nanti ini tidak bernilai. Baik. Wattaqi da'watal mazlum, dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang ulama yang pernah mengatakan, mahibtu nafsi mahabati ala man dolamtuhu. Atau kama qala rahimahullah. Aku belum pernah merasakan hilang wibawa di depan seseorang melebihi ketika aku mendolimi orang lain. Li'anni a'lamu annahu laisa nasira lahu illallah. Karena saya tahu tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Annahu la nasira lahu illallah. Karena tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Maka seorang ulama sampai merasa kalah wibawa di depan orang yang didolimi. Di depan orang yang dia dolimi. Sehingga kalau ada orang kemudian mendolimi orang lain, setelah dia mendolimi itu dia ketakutan. Di hadapan orang itu. Padahal bisa saja yang didolimi ini orang bodoh, orang awam yang gak ngerti agama. Karena ulama ini punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, makanya hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Jaga sekarang bukan cuma lisan, tulisan. Gampang sekali orang ketika di Facebook dia nyinyir, ya. Kemudian apalagi balas nyinyiran dan seterusnya. Itu mudah sekali sekarang. Padahal ini hal yang perlu diwaspadai, karena setiap kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, untuk harta yang sifatnya batin itu diserahkan, ya. Karena harta batin itu mau diserahkan apapun semuanya bernilai, Pak, ya. Semuanya bernilai. Makanya kalimat wa qara'ima amwalihim ini berlaku untuk harta zahir. Kemudian keterangan dari Syekh Fauzan, tsumma hadzarahu, kemudian Nabi SAW mengingatkan beliau untuk mengambil harta yang paling bagus, karena yang wajib adalah pertengahan. Kemudian beliau kasih motivasi untuk bertindak adil dan meninggalkan kezaliman agar tidak didoakan oleh orang yang dizalimi, yang doanya mustajab. Keterkaitan hadis dengan bab bahwa yang pertama kali untuk didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah, wa fihi irsalud du'ati lidzalika. Dan dalam hadis ini terdapat pelajaran untuk mengirim dai lidzalika dalam rangka mendakwahkan tauhid. Ma yustafadu minal hadis. ما يستفاد من الحديث الأول مشروعية إرسال الدعاة إلى الله. الثاني أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس. الثالث أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. الرابع أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. الخامس أن الإنسان قد يكون قارئا عالما
وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. السادس أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. السابع التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم. الثاني أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين. التاسع أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. العاشر بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه. الهادية عشر أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه. الثانية عشر التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا. Nah, beberapa pelajaran dari hadis. Pertama, disyariatkan untuk mengutus dai, mengajak orang kembali kepada Allah. Yang kedua, bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama. Dan yang pertama kali diajarkan oleh masyarakat, diajarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Yang keempat, annahu la yahkumu bi islamil kafir, bahwa orang kafir tidak dihukumi sebagai muslim illa bin nutqi bisyahadatain, kecuali setelah dia melafalkan dua kalimat syahadat. Yang kelima, bahwasanya manusia terkadang dia bisa membaca, terkadang alim, tapi dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Atau dia mengetahui tapi dia tidak mau melakukannya, seperti kondisi ahli kitab. Ahli kitab bisa membaca enggak? Bisa, makanya disebut ahli kitab. Yang keenam, bahwa metode berbicara dengan orang yang alim itu tidak sebagaimana berbicara dengan orang bodoh. Mu'adz disiapkan oleh Nabi SAW, yang kau datangi ahli kitab. Mereka orang alim. Alim dalam arti sudah punya pengetahuan tentang masalah agamanya dan tahu tentang isi Taurat. Maka harus persiapan. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi masyarakat ahli kitab. Ada banyak pendeta di sana, ada banyak pendeta Yahudi, maka harus persiapan untuk berdebat dengan mereka. Kemudian peringatan bahwa selayaknya manusia, terutama para dai, ayyakuna ala basiratin min dini, harus memiliki landasan dalam beragama, agar dia bisa membebaskan dirinya dari aneka syubhat al-musyabbihin, syubhat orang-orang yang melemparkan syubhat, yaitu dengan belajar ilmu. Yang kedelapan, bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Yang kesembilan, bahwasanya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah salat. Yang kesepuluh, penjelasan tentang masarifuz zakah, orang yang berhak menerima zakat, yaitu para orang fakir. Wa jawazul iqtisari alaihi, dan boleh hanya bayar zakat kepada orang fakir saja. Wa hadza madhhabul jumhur khilafan lisyafi'iyah. Dan ini pendapat jumhur ulama beda dengan pendapat Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah, 8 asnaf itu wajib rata. Dari mulai fakir, miskin, sampai ibnu sabil, itu semuanya harus dikasih. Nggak boleh sebagian dikasih, sebagian tidak. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh salah satu. Dan salah satu di antara dalil jumhur adalah ini. Nabi SAW mengatakan diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Berarti miskin saja boleh nggak Pak? Boleh.
Yang ke-11, tidak boleh untuk mengambil zakat dari harta yang paling bagus kecuali dengan ridha pemiliknya. Yang ke-12, peringatan dari tindakan zalim bahwa doa orang yang dizalimi itu mustajab meskipun dia tukang maksiat. Diperhatikan, ini Mu'adz yang diperingatkan. Andaikan perbuatan zalim itu terjadi, berarti perbuatan itu terjadi dari sahabat senior, yaitu Mu'adz. Sementara yang dizalimi masyarakat awam yang bukan sahabat, karena nggak ketemu Nabi SAW. Tabi'in. Misalnya orang Yaman A, dia dizalimi oleh Mu'adz, diambil keputusan oleh Mu'adz yang tidak adil. A dizalimi. Ada? Yang menzalimi siapa? Sahabat hebat, sahabat senior, sekelas Mu'adz. Yang dizalimi siapa? Tabi'in, yang tidak sekelas dengan sahabat. Itu pun Nabi SAW ngasih peringatan. Waspada, doanya dia mustajab. Maka jika kelasnya beda, itu saja tidak memberikan pengaruh. Artinya begini, doanya tabi'in mendoakan keburukan ke sahabat, nggak ngefek. Nggak ada kayak gitu. Tabi'in kok mendoakan keburukan ke sahabat, nggak ngefek. Nggak mungkin. Karena siapapun yang didolimi, dia punya hak untuk mendoakan keburukan bagi orang yang zalim, dimanapun kelasnya. Apalagi sesama manusia biasa. Ustadz kalau mendolimi santri gimana? Ya, santri boleh mendoakan keburukan. Dan bisa jadi Ustadz akan mendapatkan dampak buruknya. Maka tidak ada istilah santri kalau mendoakan keburukan ke Ustadz kebal, terus mantul. Nanti balik lagi ke santrinya. Kalau memang itu hak, dia punya hak untuk mendoakan keburukan itu, bisa jadi doanya mustajab. Nah, baik. Apa yang disampaikan oleh Syekh Fauzan ini banyak kesimpulan yang beliau ambil dari kitab Taisir Al-Azizil Hamid, Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Utsy. Dan kalau bisa kita tambahkan sedikit bahwa Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW di tahun 10 Hijriah dengan khilaf. Ada yang mengatakan di tahun 8 Hijriah, ada yang mengatakan beliau diutus di bulan Rabiul Akhir tahun 10, dan beberapa pendapat yang lainnya. Tapi semuanya sepakat bahwa ketika Mu'adz diutus ke Yaman, beliau sudah tidak lagi ketemu Nabi SAW. Dan Mu'adz baru balik ke Madinah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian status Mu'adz itu sebagai wali ataukah sebagai qadhi? Ibnu Abdul Bar mengatakan sebagai qadhi. Al-Ghassani mengatakan sebagai wali. Tadi ada yang kebalik ya. Ibnu Abdul Bar mengatakan beliau sebagai qadhi, sedangkan Al-Ghassani mengatakan beliau sebagai wali. Dan khilaf itu terjadi karena Mu'adz tidak bawa pasukan. Tapi Mu'adz bisa menarik zakat. Kemudian pelajaran penting juga berkaitan dengan sikap Imam Bukhari dalam penyebutan banyak riwayat. Ketika Nabi SAW mengatakan ila ayyuhidullah ila syahadata alla ilaha illallah. Ada banyak sekali riwayat tentang itu. Ada yang mengatakan ila ayyuhidullah, satu. Riwayat yang lain ila syahadati alla ilaha illallah, dua. Riwayat yang lain ila ayya'rifullah, sampai mereka kenal Allah. Sudah? Nah, ternyata riwayat ini punya banyak kepentingan. Menurut orang sufi, puncak agama adalah ma'rifatullah. Nah, sehingga kalau orang sudah ma'rifatullah, maka dia sudah berada di puncak. Kemudian mereka maknai ma'rifatullah menurut istilah mereka sendiri. Ma'rifatullah itu kayak gini sudah. Akhirnya mereka meyakini
bahwa kalau orang sudah sampai pada tingkatan ma'rifatullah, maka sudah tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan syariat. Nah, riwayat ini bisa kita luruskan. Baik, kita terima ma'rifatullah itu, bahwa salah satu di antara dakwahnya Mu'adz adalah untuk ma'rifatullah. Tapi coba lihat riwayat yang lain. Ma'rifah Allah maknanya adalah syahadat kepada Allah, dan makna dari hal itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Sehingga adanya banyak riwayat itu saling melengkapi dan itu memberi tafsir bagi yang lain. Sehingga inti dari bersyahadat kepada Allah itu apa? Menyembah Allah semata. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ada berapa pertanyaan, Ustaz? Bismillah. Apa Ustaz? Manakah yang menjadi patokan untuk satu menjawabnya, dua menahan makan dan minum ketika azan subuh, yang ketiga buka puasa ketika di lingkungan kita ada beberapa azan dari beberapa masjid. Barakallahu fikum. Apa yang menjadi apa? Apa yang Baik, adzan mana yang muktabar ya? Nah, adzan mana yang adzan muktabar itu yang bisa jadi batas waktu sahur, batas waktu buka, dan yang dijawab. Nah, untuk menjawab adzan itu lebih longgar daripada batas waktu. Karena untuk menjawab adzan itu berlaku bagi semua adzan yang disyariatkan. Termasuk adzan awal. Adzan awal sudah masuk waktu belum? Waktu apa Pak? Belum pertanyaannya ya. Adzan awal sudah masuk waktu subuh belum? Belum. Dijawab enggak? Jawab. Adzan sebelum Jumatan. Dijawab enggak? Dijawab. Selama dia adalah adzan yang masyru', maka kita dianjurkan untuk menjawabnya. Nah, tapi kalau pertanyaan Anda, jika ada banyak adzan, itu yang dijawab satu saja atau semuanya? Ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang dijawab cuma satu. Terserah, silakan pilih yang kira-kira Anda paling senang untuk menjawabnya. Dan ini berdasarkan kaidah al-aslu fil amri la yufidu tikrar. Hukum asal dalam mengamalkan perintah itu tidak harus berulang. Dan pendapat ini yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan. Pendapat yang kedua, atau yang disebutkan di Adwa'ul Bayan, yang kedua, bahwa menjawab adzan itu berulang. Berdasarkan kaidah bahwa perintah yang memiliki sebab, maka dia dilakukan ketika sebabnya berulang. Perintahnya adalah kalau ada adzan, ikuti sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Maka Anda mendengar adzan di masjid A. Terus lagi mendengar adzan di masjid B waktu subuh. Mendengar adzan di masjid C. Baitul Muhsinin paling akhir. Karena ini menjadi rujukan bagi mereka yang telat. Sehingga dijuluki Masjidul Masbuqin. Masjid untuk menampung para masbuk. Ya, itu di kerajaan ada. Alhamdulillah. Musola Masbukin. Meskipun namanya bukan Masbukin ya. Jadi itu yang paling siang. Pokoknya kalau di sini telat, di sini tuh belum adzan. Kadang sudah adzan tapi lama sekali nggak komat-komat. Nah, kemudian kan berulang. Silakan Anda ikuti sesuai dengan pengulangannya. Karena ketika sebabnya ada, maka apa? Perintah itu diulang. Baik, dan wallahu alam yang lebih rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Karena pada asalnya adzan itu satu.
Dan di masa Nabi SAW, adzan satu itu yang dominan terdengar dari Masjid Nabawi. Ya, sementara di masjid yang lain karena jauh ya, jadi tidak terdengar adzan Masjid Nabawi. Nah, sekarang ada pengeras suara jadi terdengar di banyak tempat. Selanjutnya, berkaitan dengan batas waktu. Adzan mana yang dipakai? Adzan yang tepat waktu. Yang mana Pak? Ya nggak tahu kita. Yang tergantung wilayahnya. Sehingga ada yang disiplin. Saya pernah di dalam masjid. Sebelum subuh, waktu puasa Ramadan. Kemudian muadzinnya, canom-nom ya, masih muda-muda, diberitahu sama temannya. Wes subuh kayak, wes do adzan. Muadzinnya itu bilang, "Sik, tak ngentekne rokokku sik." Nah, dia ngabisin rokok kan cepet bisa kan ya Pak. Langsung digas itu kan. Sedotannya dikencengin. Entek pateni adzan dia. Masya Allah. Coba kalau kayak gitu Pak. Jadinya butuh waktu sekian detik atau menit untuk menghabiskan satu rokok tadi. Baru dia adzan. Nah yang kayak gini beda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tergantung mana yang paling disiplin. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apa izin bertanya Ustaz, kalau sudah biasa puasa sunnah Senin Kamis, apakah masih dianjurkan juga puasa 3 hari pada setiap bulan? Apakah ada dalil khusus yang menyebutkan adanya pengkhususan tanggal 13, 14, 15 itu sunnah berpuasa disebut ayyamul baik? Berkaitan dengan anjuran puasa, ketika dia belum puasa maksimal, maka masih boleh ditambahi. Sehingga Senin Kamis bisa nggak ditambahi? Bisa, karena dia belum puasa maksimal. Puasa maksimal itu Daud. Dan Nabi SAW melarang orang kalau sudah Daud jangan puasa lagi. Jangan nambahi puasa yang lain. Karena itu untuk Senin Kamis apakah bisa ditambahi dengan ayyamul bid? Jawabannya bisa. Karena dia belum puasa maksimal. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan dalil ayyamul bid, ini hadis, kalau tidak salah hadis Abu Dzar. Di mana Nabi SAW menganjurkan kepada beliau untuk berpuasa di ayyamul bid. Tanggal 13 sampai 15. Nah. Satu lagi. Ustaz, kalau harta warisan apa harus dizakati? Anak yatimnya yang ditinggalkan masih kecil-kecil. Jadi harta warisan yang ditinggalkan orang tua dan anak yatim yang ada. Nah, harta baik. Ada satu pelajaran yang tadi belum disebutkan ya. Jadi zakat itu kewajiban terhadap harta. Oleh karena itu, selama kondisi hartanya wajib untuk dizakati, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Terlepas dari pemiliknya. Bahkan andaikan pemiliknya itu orang gila, hartanya wajib dizakati selama dia muslim. Sehingga orang gila dapat warisan dari orang tuanya dalam jumlah banyak. Maka nanti terus dizakati. Termasuk juga anak yatim. Baik. Terus bagaimana harta anak yatim yang dizakati ini? Yang dizakati hanyalah harta yang liquid. Kalau yang tidak liquid, yang liquid itu emas, perak, dan turunannya. Turunannya itu uang, tabungan, dan seterusnya. Kalau yang tidak liquid, misalnya tanah, rumah, kemudian apa lagi? Mobil, kendaraan, dan seterusnya. Itu tidak liquid. Yang seperti ini tidak wajib dizakati. Ini ada saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat, kalau enggak Abdul Razak ya Ibnu Abi Syaibah, yang jelas dalam Musannaf. Dalam Musannaf disebutkan riwayat dari Umar. Beliau pernah menyuruh kepada waliul yatim, kepada para pengurus anak yatim, agar mengamankan harta anak yatim itu hatta la ta'kula as-sadaqah, sehingga tidak habis dimakan zakat. Sehingga kalau dia punya harta warisan berupa emas,
Kalau dibiarin saja, nanti kepotong 2,5% terus tiap tahun. Akhirnya berkurang. Padahal dia masih kecil. Kalau misalnya dia ditinggalin harta di usia 2 tahun misalnya, maka nunggu sampai dia dewasa di usia 20, berarti 18 kali. 18 kali 2,5%. Anggaplah misalnya 20, berarti sudah 50%. Sudah 50% yang hilang gara-gara kepotong 2,5% tiap tahun. Maka Umar minta selamatkan dengan cara diperdagangkan. Atau yang kedua adalah dijadikan sebagai harta yang tidak kena zakat, diwujudkan jadi tanah. Bapaknya ninggalin 2 miliar. Utuh dalam bentuk tabungan. Terus enaknya gimana nih? Belikan tanah. Ya. Anak ini, ya jangan semua ya, sisakan sekian ratus juta untuk nafkah dia. Ketika anak ini dewasa, tanah ini adalah hasil pembelian dengan menggunakan harta bapakmu. Warisan dari bapakmu. Nah, ketika dia dewasa, tanah itu dijual 20 tahun ke depan. Harganya gimana, Pak? Mengikuti jadinya. Itu akan lebih stabil. Sehingga tidak kemakan zakat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah kepada Ustaz Amin Nurbaik yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga kita bisa memahami dengan baik. Dan mohon maaf kepada para penanya yang belum terjawab pada kesempatan pagi hari ini. Semoga di kajian berikutnya bisa kita tanyakan. Kami aturkan jazakumullah atas